Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan Tuhan karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah mengenal kehendak Tuhan. Mengapa itu penting? Bagaimana mengenal kehendak Tuhan? Firman Tuhan dalam Yunus 1 ayat 7 mengatakan, marilah kita membuang undi atau mari kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Yunus 1 ayat 1 sehingga 16. Ini merupakan peristiwa di mana Yunus lari daripada panggilan Tuhan. Sebuah ilustrasi. Banyak cara dilakukan manusia untuk mencari dan mengenal kehendak Tuhan. Ada yang melalui dukun atau bomoh, mimpi, melalui ahli nujum, ada yang menggunakan mengundi, membuang undi, atau nubuatan. Di antara cara-cara itu ada yang dikutuk oleh Tuhan. Uniknya, ada juga yang diizinkan dan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Contohnya di dalam buku Yunus yang kita baca sebentar tadi, khususnya dalam ayat yang ke-7 sehingga 15. Tuhan izinkan mengundi di kalangan pelaut dalam menentukan siapa yang melakukan kesalahan, sehingga akhirnya Yunus yang dibuang ke dalam laut. Saudara, apa aplikasi yang kita boleh pelajari daripada cerita ini dan pembacaan Alkitab? Nah, mengapa cara seperti mengundi, membuang undi untuk mencari kehendak Tuhan tidak lagi dipraktikkan atau kita tidak guna lagi bagi umat Tuhan saat ini? Nah, ada beberapa sebab. Yang pertama, cara membuang undi itu terlalu spekulasi dan boleh disusupi oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Kemudian sebab kedua, kenapa kita tidak membuang undi untuk mencari kehendak Tuhan? Karena pada akhir zaman ini Tuhan telah berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Kristus telah datang ke dunia menjadi perantara antara Tuhan dan manusia. Ibrani 1 ayat 1 hingga 4. Kristus Yesus, yaitu firman hidup itu sendiri, telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Yohanes 1 ayat 1 ayat 14. Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup untuk mencapai Tuhan dan memahami kehendaknya. Yohanes 14, Yohanes 15. Dan segala yang telah dikatakan dan diperbuat oleh Yesus telah dicatat dalam Alkitab agar kita boleh beroleh hidup. Yohanes 20 ayat 30 hingga 31. Nah saudara, Rasul Paulus juga menegaskan dalam suratnya kepada Timotius, firman Tuhan katakan seluruh kitab suci diilhamkan Tuhan dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3:16-17. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk tetap setia mempelajari kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Alkitab cukup membimbing kita untuk mengenal Tuhan. Marilah kita mengandalkan tuntunan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita kemampuan untuk mengenal kehendak Tuhan melalui Alkitab. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif
dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk mengenali Engkau melalui Alkitab. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.